Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi daraini amin. Al-far'u tsani at-taufiqu bainal maslahatil fardi baina maslahatil fardi wa maslahatil jama'ati fi halati ta'arudi cabang yang kedua dari topik yang kedua adalah al-jam'u bainal maslahatainil khosoh wal amah, menyatukan antara dua maslahat, yaitu khosoh dan amah, maslahat khusus dan maslahat umum. Au khosotat taufiq wal muazanah bainal masolihil mutadharibah, atau rekonsiliasi yang spesifik, yang khusus dan seimbang antara kemaslahatan yang kontradiktif. Itu topik itu. Nah, cabang yang kedua dari topik yang kedua ini, at-taufiq baina maslahatil fardi, merekonsiliasikan bainal maslahatil fardi, antara kemaslahatan individu-individu, berarti kapitalis, wa maslahatil jama'ati, dan kemaslahatan jamaah bersama, berarti sosialis. Fi halati ta'arudi, dalam keadaan konflik kepentingan, Dengan demikian maka kita harus memahami, pertama-tama harus memahami tentang nomor satu, al-iqtisad ar-ra'samali, memahami tentang ekonomi kapitalis. Nomor dua, harus memahami amal iqtisad al-ishtiraki, al-ishtiraki, ekonomi sosialis. Baru yang ketiga, kita harus memahami al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam atau ekonomi ketuhanan, atau kalau di negara kita ekonomi Pancasila. Itu kayak apa? Satu-satu kita harus pahami al-iqtisad ar-ra'samali, ekonomi kapitalis. Itu apa? Ekonomi kapitalis. Kapitalis itu kayak apa ekonominya? Nah, sistem ekonomi kapitalis ini sesungguhnya, kapitalis memungkinkan swasta atau individu-individu untuk memiliki
seluruh faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi memungkinkan bisa semuanya dimiliki, dipunyai oleh sektor-sektor swasta dan individu-individu. Keempat faktor produksi, itu isinya pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerjanya. Jadi 4 faktor itu: pengusaha, orang yang mau berusaha; modal, sumber daya alam, itu yang dikerjakan; dan pekerjanya, itu semuanya bisa dimiliki oleh swasta atau individu-individu. Kalau sosialis, kebalikannya, pengelolaan faktor produksi ini dilakukan oleh negara. Kalau sosialis, nah, sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta dan individu-individu, bukan negara. Itu kalau kapitalis. Sistem kapitalis ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pasar bebas. Jadi pasarnya bebas, pasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, supply dan demand. Kalau ada demand, supply-nya kurang, harga naik. Kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga akan turun. Nah, kapitalis menyerahkan sepenuhnya di hukum pasar. Hukum pasar itu begitu. Kapitalis begitu. Jadi kalau barang makin banyak sing tuku ora teko-teko, berarti harganya turun. Nah, barang dikit sing tuku banyak, yang beli banyak, berarti harga nanti akan naik. Nah, ini kapitalis. Salah satu semboyan yang digunakan dalam sistem kapitalis ini menarik ini. The greed is good. Greedy is good. Jadi ketamakan adalah baik untuk sebuah pertumbuhan ekonomi. Jadi biar ekonomi itu tumbuh, maka pasar harus diciptakan ketamakan, tomak. Dikasih iklan, terus suruh beli. Handphone masih bagus, sudah suruh beli lagi yang lebih bagus. Jadi handphone yang beli model paling baru masih bisa dipakai, keluar lagi model baru lagi. Mobil yang kemarin masih baru, masih oke, keluar lagi model baru lagi. Terus gitu. Greedy is good. Ini dalam teori ekonomi kapitalis. Coba kita lihat di sini dalam kitab ini. Al-Iqtisad Ar-Ra'samali bermula ekonomi kapitalis itu ya ja'alu menjadikan apa ekonomi kapitalis al-farda akan individu-individu dijadikan hadafahu akan atau pada tujuannya. Jadi tujuan ekonomi kapitalis itu titik beratnya pada individu-individu. Fayahtamu maka mementingkan apa ekonomi kapitalis bimaslahatihi dengan kemaslahatannya ekonomi kapitalis Iqtisad Ra'samali
awalan pertama-tama, jadi atau didahulukan. Ekonomi kapitalis itu tujuannya mendahulukan kemaslahatan individu-individu. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan kemaslahatan individu-individu. Alal mujtama'i, mengakhirkan, menomorduakan publik, masyarakat. Jadi utamanya itu adalah itu untuk kepentingan individu-individu. Untuk kepentingan bersamanya diakhirkan, yang diutamakan kepentingan individu. Wa min thamma, dan dari sana, yamna'uhu, memberikan apa iktisad ar-ra'samali pada individu. Jadi wa min thamma, dan dari sana, fahuwa, maka bermula iktisad ar-ra'samali itu yamna'uhu, memberikan apa iktisad ar-ra'samali pada al-fard, memberikan al-hurriyatal kamilah, akan completely freedom, huriyah, kemerdekaan yang total, yang penuh, kemerdekaan yang penuh, yang total, completely freedom, fi mumarasatin nasyatil iktisadi, dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, menjalankan, mempraktekkan kegiatan ekonomi. Wafit tamaluki, dan dalam mempraktekkan kepemilikan. Jadi kepemilikannya berarti pada fardiyah, pada individu-individu yang diutamakan kepemilikannya. Sektor-sektor ekonomi, kegiatan ekonomi yang diutamakan juga pada fardiyah, individu-individu. Itu kalau kapitalis. Wahua, bermula sistem ekonomi kapitalis itu yubariru, membenarkan, dzalika, pada ekonomi kapitalis yang mengutamakan individu-individu, bi'anau, sesungguhnya dzalik hin yar'a, ketika merawat, menjustifying, mengurus maslahat al-fardi, pada kemaslahatan individu-individu, wahdaha, sendiri, hanya tujuan utamanya kemaslahatan individu-individu. Innama yuhaqqiqu bitoriqatin ghairu mubasyarah maslahatal mujtama'i. Innama yuhaqqiqu, hanya sesungguhnya merealisasikan apa ekonomi kapitalis, merealisasikan bitoriqatin ghairi mubasyaratin, dengan cara yang tidak langsung, mempraktekkan, merealisasikan maslahatal mujtama'i, akan kemaslahatan publik bersama. Jadi intinya kapitalis adalah tujuannya untuk kemaslahatan individu-individu, swasta-swasta. Nah, tapi jika ada kemaslahatan bersama yang diurus, itu namanya bitoriqah ghairu mubasyarah, bitoriqatin, dengan cara ghairu mubasyarah, yang tidak ghairu mubasyaratin, yang tidak langsung.
idlaisal mujtama, karena sesungguhnya tidak ada siapa al-mujtama publik masyarakat illa majmu'ah afrodil mujtami'in, kecuali hanya kumpulan anggota masyarakat. Jadi pandangan ekonomi kapitalis itu adalah melihat publik, kepentingan bersama masyarakat itu hanya dilihat sebagai kumpulan dari individu. Nah, ini ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ini dimulai dari abad 16, yaitu kira-kira mulainya abad 16 sampai 19 itu kalau ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi sosialis itu dimulainya dari abad 19 sebagai kontra menjawab ekonomi kapitalis. Kontranya. Lalu kalau Islam itu kapan? Apa di bawahnya setelahnya abad 19? Ya tidak. Islam itu lebih dulu, yaitu awal abad ke-7 tahun 610 Masehi. Tahun 610 Masehi artinya abad awal ke-7. Ekonomi Islam itu abad awal ke-7. Jadi duluan mana? Duluan ekonomi ketuhanan. Ekonomi Islam lebih dulu. Jadi ada ekonomi Islam dulu, abad ke-7, kemudian ada ekonomi kapitalis, abad 16 sampai 19, kemudian kontra kapitalis, abad 19, baru ekonomi sosialis. Gitu. Wa idza kanat, dan ketika ada hadhihi siyasah, polse apa hadhihi siyasah al-iqtisadiyah ar-ra'samaliyah, kebijakan ekonomi kapitalis. Ketika kebijakan ekonomi kapitalis ada, itu qad ada telah menghasilkan ila majaya, pada kemajuan-kemajuan. Ketika kebijakan ekonomi kapitalis telah merealisasikan kemajuan-kemajuan, ahammuha, yang bermula paling pentingnya kebijakan ekonomi yang menghasilkan kemajuan, itu itlaqul hafizis saksi, memutlakkan stimulus atau personal motivation release. Stimulus, melepaskan stimulus individu, seseorang, saksi. Jadi tetap saja kalau ada stimulus dilepaskan, itu tujuannya untuk saksi, untuk individu. Itu. Wal mubadaroh al-fardiyah, dan inisiatif individu. Wabawa'ithur ruki, dan motif pertumbuhan. Jadi kalau ekonomi kapitalis tujuannya tetap untuk itlaqul hafizis saksi, adanya stimulus juga tujuannya untuk individu. Wal mubadaroh al fardiyah, adanya untuk juga mendorong inisiatif individu. Wabawa'ithul ruki, dan motif pertumbuhan, adanya pada motif pertumbuhan. Itu.
Itu kalau kapitalis. Fadlan, semisal, as well as intelaki an-nasyatil iktisadi, dari atau tentang untuk memulai aktivitas ekonomi ila tahqiqi akbari qadrin, untuk merealisasikan ukuran yang paling maksimal, paling besar minar ribhi, dari keuntungan. Jadi kapitalis itu mementingkan untung yang paling besar, untung yang paling besar. Buktu nadari, regardless, meskipun anil hajatil amah al asasiyah, walaupun dibandingkan dengan kepentingan umum yang sangat penting, yang asasi, yang pondasi, yang utama. Jadi kepentingan individu didahulukan, mengakhirkan kepentingan umum walaupun yang asasi, yang utama. Wantisyaril bitolati, ketika demikian maka akan mengakibatkan wantisyaril bitolati, dan banyaknya pengangguran, bitolah, semebarnya atau banyaknya pengangguran, wal azmatil iktisadiyati, dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Jadi kalau totali sebuah negara kapitalis yang seperti dibayangkan di atas tadi, itu akan memperbanyak terus-menerus pengangguran, dan krisis ekonomi akan berulang terus. Fadlan, seperti halnya anna afrodil mujtama'i, sesungguhnya member of society, anggota masyarakat, itu laisu, tidak ada siapa members of mujtama, masyarakat, tidak ada itu ala darajatin wahidin, atas kelas yang satu, derajat yang sama, satu tidak. Karena dibebaskan secara individu-individu, maka masyarakat kelasnya akan menjadi beda-beda. Kelas yang beda-beda minal kifayati, dari kompetisi, awil zakati, atau kecerdasan, awil muqtirati, atau kemampuan, mima ada dan mima dari hal-hal ada yang sampai ila setorol akwiya, sampai pada penguasaan kekuatan-kekuatan, penguasaan orang-orang kuat, akwiya, penguasaan orang-orang kuat, wastiqsaril aqoliyah, dan monopoli orang minoritas. Monopoli minoritas bi khairatil mujtama, dengan memonopoli barang-barang publik. Barang-barang publik. Jadi ketika individu itu dibebaskan, yang akan terjadi, yang kaya akan makin kaya, karena zakatnya orang berbeda, kifayahnya orang juga berbeda.
kompetensi individu dengan individu lain berbeda, kecerdasan orang juga berbeda, kemampuan orang juga berbeda. Karena kemampuan orang yang berbeda-beda, modal beda-beda, kepandaian beda-beda, maka itu akan meningkat menjadi orang-orang kuat akan menguasai. Nah, kalau yang sudah makin kuat, makin besar, makin besar, makin besar, akan menjadi besar. Yang sudah besar akan menjadi besar. Nggak mungkin akan turun lagi, rasanya begitu. Nah, nanti akan ada kelompok kecil menguasai barang-barang publik yang banyak. Jadi kalau uang 100% untuk bangsa Indonesia 250 juta, itu uang yang 80% dikuasai oleh orang yang kurang dari 2-3% penduduk Indonesia. 80% uang beredar dikuasai oleh kurang dari 5% bangsa Indonesia. Nah, 20% itu beredar di kampung. 80% beredar di Jakarta. 80% dari 80% di Jakarta beredar di Sudirman Tamrin. Itu uang dikuasai di situ. Nah, begitu pula bi khairatil mujtama, alat-alat atau barang-barang publik, tanah. Ada orang, banyak orang tanah sejengkal aja nggak punya, sejengkal nggak punya. Tapi ada orang istiqsaril aqaliyah, dan saya ngerti siapa mereka. Menguasai satu orang 5 juta hektar, 5 juta loh. Kamu sehektar aja sudah nggak punya nih kelihatannya nih yang senyum-senyumnya kayak gitu itu. Sehektar aja nggak punya. Apalagi di santri-santri punya tanah di Jakarta 1 hektar. Udah jadi orang kaya raya deh. Ayo angkat tangan siapa ya yang punya 1 hektar di Jakarta? Nggak ada kan? Kalau kamu punya tanah 1 hektar di Jakarta, kayaknya nggak mesantren di sini itu kelihatannya itu. Nah, memonopolinya sedikit orang terhadap kekayaan publik. Wabitali dan berikutnya sawaun tauzi utsarwati, baik itu distribusi kekayaan, waduhuli dan masuknya, watafakumi dan kejengkelan, itu zahiratun nampak, zahiratut tafawuti, fenomena ketidakrataan. Jadi nampak ketidakrataan. Jadi yang nampak ketika individu yang diberi kebebasan yang penuh, freedom of all, itu akan ada gap, zahiratut tafawut, gapnya, atau ada kelihatan nampak sekali jurang yang kaya dengan yang miskin akan nampak. Baina tobaqati, antara kelas masyarakat. Alati hiya finadrina, yang menurut pandangan kita adanya gap antara orang kaya dan miskin, adanya istiqsaril aqaliyah bi khairatil mujtama,
ada monopoli penguasaan barang-barang publik seperti tanah dikuasai oleh minoritas, uang itu barang publik tapi dikuasai oleh minoritas. Minoritas di sini artinya 80% uang publik dikuasai oleh 2% orang kaya, itu namanya koliyah. Ketika terjadi kayak gini, itu nampak segala kejahatan. Jursumatu kuli syarin. Irtasa'ala, ketika ada jursumah itu bisa menyalakan narol budoi, akan api kemarahan, wa ta'thiril firqati, wa ta'thiril furqati, dan bisa memecah belah, wasarra, dan memecah belah, wasorok, dan konflik, watanakut dan konflik atau perpecahan, konflik, watamahako, dan bisa menjadikan rusak, watamahako, dan rusak apa tamasukul mujtama'i, kohesi masyarakat. Masyarakat yang biasanya itu rukun menjadi tidak rukun gara-gara yang kaya makin kaya. Nah ini yang disebut ekonomi kapitalis. Jadi bisa ada jurang yang sangat tinggi, kelihatan yang kaya sekali, yang miskin sekali. Karena apa? Karena pemerintah nggak ikut-ikutan. Ikut-ikutannya pemerintah nyari yang mudah saja, jadi memperkaya orang kaya. Itu kalau kapitalis. Nah sekarang kalau sistem istiraki, amal iktisad al-istiraki, adapun sistem ekonomi sosialis. Lalu sistem ekonomi sosialis kayak apa? Kalau kapitalis tadi seperti tadi itu. Nah, sosialis kayak apa? Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi kalau kapitalis dimiliki oleh individu-individu dan swasta. Kalau sosialis, faktor-faktor produksi dimiliki oleh bersama-sama dan negara. Walaupun dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara. Itu kalau sistem sosialis. Contohnya di negara mana? Cina, Korea Utara, Rusia. Nah, kalau kapitalis ya banyak, Amerika, negara-negara Eropa. Nah, itu kalau sistem sosialis. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Jadi yang punya peran penuh pemerintah negara untuk mengatur pemberian distribusi hasil-hasilnya. Faktor produksi dalam sistem sosialis, faktor produksinya pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam, semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat
dan diatur sepenuhnya oleh negara. Ini kalau sistem sosialis. Coba kita lihat di sini. Amal iktisadil istiraki, adapun ekonomi sosialis, bahwa maka bermula ekonomi sosialis itu ya jahalu menjadikan apa, sistem ekonomi sosialis al-mujtama akan publik, menjadikan hadafahu akan tujuannya. Wayah tamu maka mementingkan apa iktisad istiraki, mementingkan bimaslahati dengan kemaslahatannya mujtama awalan pada permulaannya. Wa yuqaddimu dan mendahulukan kepentingan mujtama, kepentingan umum, kepentingan masyarakat bersama, alal fardi mengakhirkan kepentingan individu. Jadi kebalikannya kapitalis. Wa min thama dan dari sana tadakholat, maka kemudian masuk apa daulatu negara. Negara kemudian masuk fikuli nasyati iktisadi di dalam semua kegiatan ekonomi. Wa mana'at dan mencegah apa negara, mencegah milkiyah atau iktisad istiraki, mencegah melarang al-milkiyah al-khosos, al-khosoh akan kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus artinya kepemilikan yang dimiliki oleh individu-individu, tapi kepemilikannya untuk bersama. Kepemilikan apa saja? Kepemilikan diwasa ilil intaji, atas kepemilikan alat-alat produksi, faktor-faktor produksi tadi yang 4 sudah dimiliki semua oleh negara. Wahwa bermula iktisad istiraki itu yubariru, memperbaiki apa, iktisad istiraki dalika pada masyarakat, bi'anahu karena sesungguhnya iktisad al-istiraki ekonomi sosialis hinayar'a ketika melaksanakan apa iktisad al-istiraki, melaksanakan maslahat al-mujtama'i akan kemaslahatan publik, wahdaha sendirinya, inama yuhaqiqu sesungguhnya ekonomi sosialis itu merealisasikan bitori kotin weri mubasyaratin, dengan cara tidak langsung melaksanakan maslahat al-fardi pada kemaslahatan individu. Jadi kalau kapitalis intinya kemaslahatan individu, ketika melaksanakan kemaslahatan bersama itu bukan tindakan langsung, tapi itu tindakan pengecualian. Nah, kebalikannya kalau sosialis, tujuannya untuk bersama, bukan untuk individu, tapi ketika melaksanakan kebijakan atau ada untuk individu, itu bukan dengan cara langsung, tapi itu adalah istisnayat. Istisnayat itu pengecualian. Iril fard, karena sesungguhnya individu itulah yaisu tidak hidup illa fi mujtama kecuali dalam masyarakat. Alasannya ini, alasannya karena individu hidupnya bersama masyarakat, maka masa kita ngurus individu, ya kita urusi masyarakatnya aja. Wa anakima tahu karena sesungguhnya nilainya masyarakat, nilainya individu. Wa anakima tahu karena sesungguhnya nilainya individu, ya bermula nilainya individu itu biasa bikimati mujtama'atihi, melihat nilainya masyarakat situ, masyarakatnya atau kumpulan masyarakatnya. Wa antuqaddimau dan hendaknya mendahulukan pada mujtama wataftaha dan membuka, wataftahu dan membuka milka tahu akan kepemilikannya mujtama,
ia bermula kepemilikannya itu biasa bidarojatin nuwi hadal mujtama, dilihat dari derajat perkembangannya masyarakat ini, watatawuri, dan berkembangnya mujtama. Jadi kalau sosialis itu mementingkan bersama, naik turun ukurannya orang itu naik ya bareng-bareng dengan masyarakat di sekeliling situ naik bareng-bareng. Wa idza kana, dan ketika ada apa hadhihi siasah, kebijakan apa hadhihi siasatul iktisadiyah, kebijakan ekonomi ini al-istirokiyah yang sosialis, qad ada telah nyampe ila mazaya pada kemajuan-kemajuan, ahamuha bermula kepentingannya ekonomi sosialis itu domanu isba'il hajatil amah wantidhamul intaji watalaki albitolah. Itu domanu isba'il hajatil amah, menjamin kepuasan kebutuhan bersama-sama, menjamin kepuasan kebutuhan bersama-sama, kebutuhan umum, satisfaction of public need, satisfaction of public need. Wantidhamul intaji, dan keteraturan produksi, regulatory of production, regulatory of production, keteraturan produksi. Watalafi albitola, dan menghindari pengangguran, wal azmati, dan menghindari krisis, wal azmatil iktisadiyah, dan menghindari krisis ekonomi. Fadlan, semisalnya as well as an riayati mas lahatil aghlabiyati, daripada mengurus kemaslahatan minoritas al-kadihati yang kerja paksa, wa mu'alajati su'i tauzi'i tsarwah, dan mengobati buruknya distribusi kekayaan, mu'alajati su'i tauzi'i tsarwati, dan mengobati buruknya distribusi kekayaan. Wa idza batil fawariqi, dan melarutkan perbedaan bainat tobaqoti, antar kelas masyarakat. Jadi dengan diatur oleh negara semua, maka tidak ada kelas-kelas, kelas orang kaya, kelas pembayar zakat berarti hilang. Kelasnya orang pembayar zakat hilang. Nah ini kalau sosialis. Ila anaha, sesungguhnya sosialis itu adat sampai ila musta, ila masawi'i, sampai pada disadvantage, masawi, disadvantage. Ahamuha bermula masawi, paling pentingnya masawi itu dhaful hawafizis syakhsiyah, lemahnya motivasi individu. Jadi karena semua diatur oleh pemerintah, motivasi individu jadi lemah untuk bekerja. Karena nanti dapatnya segitu-gitu aja
Ya kayak pegawai negeri dapatnya segitu-gitu aja. BUMN dengan swasta, ya pasti motivasi kerjanya akan keras motivasi swasta daripada motivasi yang ada di BUMN. Dokful hawafizi as-saksiyah wal mubadarat, dan inisiatifnya itu akan lebih rendah. Wal mubadaratil fardiyah, dan inisiatif pribadi rendah. Wa bawaitirukil iktisadi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Fadlan aniduhutil mukhtalifati, dari tekanan yang berbeda. Aniduhuti, dari tekanan al-mukhtalifati yang berbeda. Wa ta'kidatil idariyati, dan kerumitan administrasi. Wa tahakkumil birokratiyati, dan kompleksitas birokrasi. Wa ziyadatu diktatoriyati, dan aturan atau diktator, kerumitan aturan yang diktator. Watuhyan dan tirani, wanadamil huriyah, dan tidak adanya merdeka. Wasyu'ur bil amni, dan tidak adanya rasa aman. Jadi kedua-duanya, baik kapitalis dan sosialis, itu ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Nah, kelebihannya itu ada dalam Islam. Ingat, Islam tidak mengambil kapitalis, atau Islam tidak bahasanya mengambil sosialis. Sebagian Islam bahasanya tidak mengambil sebagian kapitalis, tidak mengambil sebagian sosialis, tidak. Karena Islam, ekonomi ketuhanan ini sudah turun dari awal abad 7. Sementara ekonomi kapitalis turunnya baru sekitar abad 16, 17, 19 bergerak. Nah, sosialis baru abad 19, 18, 19 untuk mengkanter tentang ekonomi kapitalis. Nah, jadi ekonomi Islam bagaimana? Amal iktisadil Islami, adapun kebijakan ekonomi Islam, maka kita akan bahas pada bagian yang ke-18 besok. Sekarang ini bagian 17 baru menjelaskan tentang ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Bagian ke-17 ini. Bagian ke-18 jangan lupa kita akan bahas tentang Iktisad al-Islami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.